Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada video kali ini saya akan mengajarkan soal nomor dua ya, yang dua video, yaitu soal menentukan dan codingan game nanti akan saya jelaskan di sini. Baiklah, kita langsung saja ke bagian sini ya. Di bagian fungsi rekursif untuk menghitung itu integer hitung huruf dengan parameter string kata, char target, dan integer index. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kita mendefinisikan sebuah fungsi bernama hitung huruf. Fungsi ini bertipe integer karena hasil akhirnya adalah jumlah atau angka dan menerima tiga bahan, yaitu kata yang akan diperiksa, terus target atau huruf yang dicari, dan indeks sebagai penunjuk posisi karakter yang sedang diproses. Lanjut bagian if index sama dengan kata length. Maksudnya ini adalah base case atau titik henti saat kita mengecek apakah posisi indeks saat ini sudah sama dengan total panjang kata. Jika iya, berarti seluruh karakter sudah habis diperiksa. Terus return zero. Jika base case terpenuhi, fungsi akan mengembalikan angka 0, artinya tidak ada lagi huruf yang perlu dihitung di luar panjang kata tersebut. Ini adalah sebagai main apa ya, clue-nya kalau misalkan agar fungsi rekursif tidak berjalan selamanya atau infinite loop. Terus block case ya, sini ini menutup block case. Lalu untuk bagian integer ditemukan sama dengan kata indeks sama dengan target. Terus tanda tanya 1.20. Maksudnya di baris ini kita menggunakan ternary operator. Program akan mengecek tuh karakter pada kata di posisi indeks. Jika karakter tersebut sama dengan target, variabel ditemukan diisi angka 1. Jika tidak sama, diisi angka 0. Gitu. Ini ibaratnya cheat ways lah ibaratnya ya, kalau misalkan untuk menandai kecocokan tanpa banyak baris kode gitu. Terus pada baris ke-17 return ditemukan ditambah hitung huruf dengan parameternya di sini ya, kata target indeks satu. Maksudnya ini sebagai the core. Core itu inti dari codingan ini gitu loh. Ada di bagian return ini. Maksudnya fungsi ini mengembalikan nilai ditemukan satu atau nol ditambah dengan hasil pemanggilan fungsi itu sendiri. Tapi jika kita perhatiin pada pemanggilan berikutnya nilai i index ditambah satu agar program bergeser memeriksa karakter selanjutnya. Proses ini akan terus bertumpuk sampai menyentuh base case atau titik henti. Oke, terus bagian main function di sini. Integer main ya seperti kita tahu ya, fungsi utama tanpa program mulai dieksekusi oleh komputer. Kemudian oke, kemudian string input kata mendeklarasikan variabel input kata dengan tipe string untuk mengambil kalimat. Kemudian char input huruf mendeklarasikan variabel input huruf dengan tipe char karena kita akan mencari satu karakter saja, misal hurufnya A. Terus cout masukkan kata menampilkan instruksi kepada pengguna untuk memastikan kata di layar terminal. Terus getLine. Nah, ini ada yang baru di sini. Kita menggunakan getLine alih-alih si ini biasa jika pengguna ingin masukkan kalimat dengan spasi misalnya makan nasi. Nah, terus seluruh kalimat tersebut tetap terbaca secara utuh ke dalam variabel. Kemudian instruksi A masukkan huruf, menampilkan instruksi untuk memasukkan satu huruf yang ingin dihitung jumlahnya. Si in input huruf, mengambil satu karakter input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel input huruf. Terus integer hasil, hitung huruf dengan parameter input kata, input huruf, koma 0. Di sini kita memanggil fungsi rekursif yang sudah kita buat tadi. Kita memberikan argumen 0 untuk parameter indeks karena dalam pemrograman penghitungan posisi huruf selalu dimulai dari 0. Hasil akhirnya disimpan dalam variabel hasil. Kemudian si A jumlah huruf, input huruf dalam kata, input kata adalah hasil inline. Jadi ini adalah baris terakhir untuk menampilkan hasil akhir ke layar dengan format yang rapih, menunjukkan apa sih yang dicari di kata apa dan berapa jumlahnya. Oke, sekarang kita coba running programnya. Wow, banget banget ya. Bentar ya.
Soalnya kalau dimatiin kameranya lebih cepat seharusnya. Cepat deh. Maaf ya kakak-kakak, sebelumnya laptop saya kurang bagus, jadi agak nge-lag. Jadi kalau misalkan biar lebih cepat itunya running jadi dimatiin dulu. Oke, nah oke saya sudah ya. Nah sekarang kita misalkan masukkan kata, misalkan A B, apa salah-salah lah, gitu ya. Terus masukkan huruf, misalkan aku huruf E. Berapa banyak hurufnya di situ? Jumlah huruf E dalam kata A B C C bla 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 adalah tiga nih. Kita bisa hitung ya, E-nya satu, dua, dan tiga. Nah, inilah proses program berjalan. Terus kita lanjut ke pembahasan soal soal satu. Sebentar ya, aku off-cam dulu. Oke, oke, baiklah. Kita langsung saja ya. Kita ke logika di deskripsi program. Pertama mulai, kedua program dimulai sebagai sebuah aplikasi pemroses string berbasis konsol yang berfungsi untuk mencari dan menghitung pemunculan kata tertentu di dalam sebuah kata menggunakan teknik rekursif. Ketiga, program menyiapkan variabel input kata bertipe string untuk menampung kalimat atau kata dari pengguna, serta variabel input huruf bertipe char sebagai target karakter yang ingin dicari. Keempat, proses input. Program meminta pengguna memasukkan sebuah kata atau kalimat menggunakan line atau singin input kata agar dapat menulis spasi. Kemudian program meminta pengguna memasukkan satu huruf target yang ingin dihitung jumlah kemunculannya. Kemudian logika rekursif, fungsi hitung huruf. Sub pertama, program memanggil fungsi rekursif dalam mengirimkan kata, huruf target, dan indeks awal yaitu 0. Kedua, base case program mengecek apakah indeks saat ini sudah sama dengan panjang kata. Jika benar, program mengembalikan nilai 0 atau berhenti. Tiga, kondisi pencarian. Program mengecek apakah karakter pada indeks saat ini sama dengan huruf target. Jika sama, variabel ditentukan bernilai satu. Jika tidak, bernilai 0. Kemudian proses rekursi, fungsi akan memanggil dirinya sendiri secara terus-menerus dengan menambah nilai indeks, yaitu indeks ditambah satu dan menjumlahkan hasil ditemukan ke dalam tabel tumpukan rekursi. Kemudian tahap output akhir, setelah proses rekursi selesai dan kembali ke fungsi utama, program menampilkan total jumlah huruf target yang ditemukan di dalam kata tersebut selesai, kemudian program berakhir. Ini penjelasan programnya tidak jauh berbeda dengan yang saya jelaskan sebelumnya ya. Nah ini untuk pseudocode. Ini program penghitung huruf rekursif. Pertama kita deklarasikan dulu nih datanya. Oke, oke, kita deklarasikan input kata bertipe data string, input huruf bertipe data char, hasil bertipe data integer. Kemudian kita bagi fungsi rekursif untuk menunjukkan fungsi hitung huruf, kata, string, target, char, char index, integer. Terus isi integer. Variabel ditemukan integer. Bikin base case jika indeks mencapai akhir panjang kata, if indeks sama dengan length kata, dan return a null. And if
Cek apakah karakter pada indeks hari ini sama dengan target. If kata indeks sama dengan target dan ditemukan diisi dengan satu, else ditemukan diisi dengan nol. And if rekursi jumlahkan hasil saat ini dengan pemanggilan fungsi untuk indeks berikutnya. Kemudian return ditemukan tambah hitung huruf kata target, koma indeks tambah satu, kemudian n. Nah, terus ini ke program utamanya. Pertama, gain, terus output masukkan kata titik dua, terus input kata, output masukkan huruf, input huruf. Terus kita membagi fungsi rekursif dimulai dari ini. Nol. Hasil diisi dengan hitung huruf, parameter input kata, input huruf, koma. Output jumlah huruf, input huruf dalam kata, input kata adalah hasil, kemudian n. Selesai. Ini untuk flowchartnya. Oke, ini untuk flowchart dari fungsi ini. Kan fungsinya dulu ya. Oke, ini jelas ya kalau dari sini kelihatan ya. Oke, kita start. Kemudian kita masuk ke pernyataan kondisi indeks sama dengan kata length. Jika iya, benar return nol end function. Jika tidak, dia mencek kembali. Kata indeks sama dengan target. Jika iya, ditemukan sama dengan satu. Lalu return ditemukan ditambah hitung huruf bentar, bentar. Return ditemukan hitung huruf indeks sama dengan satu. Oh iya, ya, return ditemukan ditambah hitung huruf indeks ditambah satu lalu end function. Kemudian jika tidak ditemukan sampai dengan nol, dia masuk ke proses return ditemukan ditambah hitung huruf indeks ditambah satu lalu end function. Oke, kemudian untuk yang main, flowchart main, start, kemudian input kata dan input huruf, lalu proses hasil hitung huruf input kata, input huruf, nol, output hasil dan end. Oke, demikian video dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore. Kalau enggak, ya, buat sekali guys. Nah, selesai. Siap banget.